Record. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan chapter 13 dari pengantar bisnis, yaitu Marketing Helping Buyers to Buy atau pemasaran yang membantu pembeli untuk membeli. Sebelumnya, pada sebuah bisnis atau usaha, pemasaran adalah bagian penting di dalamnya. Jika dijelaskan secara singkat, pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat para konsumen atau klien tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan pemasaran yang juga dapat disebutkan mempromosikan produk biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam berbagai hal, seperti pengiklanan, penjualan, hingga pengiriman produk, baik ke perusahaan maupun ke konsumen secara langsung. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para Sebelum kelompok kami mempresentasikan setiap materinya, izinkan kelompok kami memperkenalkan dirinya, yang akan saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samawi, yang kedua ada Awaludin Ridwan, yang ketiga ada Pujiastuti, yang keempat ada Ayu Siotang, yang kelima ada Fitria Dwi Rahayu, dan juga yang terakhir ada Muhammad Fikri Al-Ghazali. Berikut adalah subbab yang akan kelompok kami presentasikan. Yang pertama itu ada subbab tentang mendefinisikan pemasaran dan juga mengaplikasikannya dengan marketing konsep atau konsep pemasaran untuk perusahaan nirlaba dan juga non-nirlaba. Yang kedua akan menjelaskan 4P dari marketing atau 4P dari pemasaran. Yang ketiga akan meringkas sebuah proses dari pemasaran. Yang keempat, di sini penjual akan menggunakan scanning scanning lingkungan untuk mempelajari tentang perubahan lingkungan pemasaran itu sendiri. Yang kelima, penjual akan menjelaskan bagaimana penerapan dari segmen pasar, hubungan pemasaran, dan juga studi dari perilaku konsumen. Yang keenam, kita akan meng-compare business to business market and the consumer market, di mana kita akan membandingkan pasar bisnis ke bisnis dan juga pasar konsumen. Yang pertama, ada definisi marketing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemasaran berasal dari kata pepasaran. Kata pasar yang menjadi kata dasar ini berarti proses, cara, perbuatan. Memasarkan suatu barang dagangan. Definisi pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Sedangkan The American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas, serangkaian institusi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Kita juga dapat memikirkan pemasaran secara lebih sederhana, sebagai aktivitas yang dilakukan pembeli dan penjual untuk memfasilitasi pertukaran yang saling memuaskan. Berikutnya ini ada konsep dari pemasaran itu sendiri. Konsep pemasaran memiliki tiga bagian. Yang pertama itu ada orientasi pelanggan, di mana penjual mencari tahu apa yang diinginkan konsumen dan disediakan untuk mereka. Dalam hal ini, penjual harus memperhatikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan konsumen daripada promosi atau penjualan. Yang kedua ada orientasi layanan. Penjual harus memastikan setiap orang dalam perusahaan memiliki tujuan yang sama, yakni kepuasan pelanggan. Ini harus menjadi upaya perusahaan dalam total dan juga terintegrasi. Artinya, setiap orang mulai dari pemimpin perusahaan hingga petugas pengiriman barang harus berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga, ada orientasi keuntungan. Orientasi keuntungan ini, penjual harus fokus pada barang dan jasa yang akan mereka hasilkan untuk keuntungan yang paling besar dan memungkinkan organisasi bertahan dan berkembang untuk melayani lebih banyak keinginan dan juga kebutuhan konsumen. Dalam hal ini saya menarik dari non-profit organization and marketing, yaitu perusahaan non-nirlaba. Nah, perusahaan non-nirlaba ini yang pertama ada pecinta alam. Pencinta alam menggunakan pemasaran
untuk mempromosikan teknologi yang aman secara ekologis agar ekosistem aman dari limbah produksi. Yang kedua, ada American Red Cross. American Red Cross atau Palang Merah Amerika menggunakan promosi untuk mendorong orang mendonorkan darah mereka ketika persediaan lokal atau nasional menipis. Yang terakhir, ada kelompok lingkungan. Kelompok lingkungan menggunakan pemasaran untuk mencoba mengurangi emisi karbon. Menurut para ahli, emisi karbon dioksida yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kejadian yang telah terasa saat ini adalah bergesernya siklus musim dan meningkatnya panas bumi. Ketika panas bumi meningkat, tentu saja hal ini berdampak besar bagi ekonomi global. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan ini kepada awal. Kepada awal, kami persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang the four of marketing. Adalah cara yang mudah untuk mengingat dasar-dasar pemasaran, tetapi tidak harus mencakup semua yang masuk ke dalam proses pemasaran. Untuk semua produk, salah satu cara terbaik untuk memahami keseluruhan proses pemasaran adalah dengan mengambil produk atau sekelompok produk dan mengikuti proses yang mengarah pada pengembangan dan penjualan mereka. Oke, next. Nah, di empat the marketing ini ada price, plan, produk, dan promotion. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang price atau harga. Setting price for the product adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Keputusan penetapan harga harus diambil dengan sangat hati-hati karena ini adalah pedang bermata dua. Jika produk Anda dihargai terlalu tinggi, produk Anda mungkin akan memberikan kesan berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, ini akan membuat produk Anda ditempatkan di toko terbatas dan jadi pemasaran harus tahu seni menggunakan penempatan harga yang tepat. Yang kedua adalah produk atau produk. Desi Nix Iwen Satisfying produk adalah jantung dan buruan pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja. Itu menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud, seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Tanpa suatu produk, kita tidak memiliki harga promosi atau tempat karena dari semua 4P produk adalah P yang paling elemental. Yang ketiga ada place atau tempat. Putting the product in place where people will buy it. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Margin keuntungan dapat tergantung pada seberapa cepat Anda dapat menyerahkan barang. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan kualitas merek karena faktor tepat sangat penting dalam memastikan daya saing produk Anda di pasar. Yang keempat ada promotion atau promosi. Make an promotion for the product. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Buruan promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik dan pemasaran harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, elemen kondusif. Dan juga ada elemen utama buruan promosi adalah yang pertama perikanan, penjualan pribadi, ada hubungan masyarakat, ada pemasaran langsung, dan juga ada publisitas media sosial cetak. Selanjutnya bakal dilanjut oleh Puji. Selanjutnya ada the marketing research process atau proses research untuk marketing. Nah, definisi dari
Marketing research adalah riset pemasaran, mengidentifikasikan produk apa yang telah dibeli pelanggan di masa lalu dan perubahan apa yang telah terjadi untuk mengubah apa yang mereka inginkan sekarang dan apa yang mungkin mereka inginkan di masa depan. Pemasar pemasar juga melakukan penelitian tentang tren bisnis, dampak ekologis dari keputusan mereka juga, tren global dan masih banyak lagi. Bisnis membutuhkan informasi untuk bersaing secara efektif, dan riset pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasinya. Next. Yang selanjutnya ada marketing research progress atau proses riset pemasarannya. Yang pertama adalah defining the question. Defining the question and determining the present situation adalah penelitian pemasaran membutuhkan kebebasan untuk menemukan apa situasi saat ini, masalah atau peluangnya, dan apa juga alternatifnya, informasi apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisisnya. Yang kedua ada collecting data atau mengumpulkan data. Nah, data informasi yang dapat digunakan sangat penting untuk proses riset pemasaran. Riset biasanya menjadi sangat mahal bagaimanapun sehingga pemasar sangat sering harus membuat trade-off antara kebutuhan akan informasi dan biaya untuk memperolehnya. Biasanya metode yang paling murah adalah mengumpulkan informasi yang sudah disusun oleh orang lain dan diterbitkan dalam jurnal atau buku yang tersedia secara online maupun offline. Yang ketiga, analyzing the research of data, yaitu pemasar harus mengubah data yang mereka kumpulkan dalam proses riset menjadi informasi yang berguna. Penafsiran data yang hati-hati dan jujur dapat membantu perusahaan menentukan alternatif yang berguna untuk tantangan pemasaran di masa depan ataupun yang tertentu. Yang keempat, ada choosing the best solution and implementing it. Atau setelah mengumpulkan data dan menganalisisnya, peneliti pemasaran menentukan strategi alternatif dan membuat rekomendasi tentang mana yang terbaik dan mengapanya. Grup fokus adalah sekelompok orang yang bertemu di bawah arahan pemimpin diskusi untuk mengkomunikasikan pendapat mereka tentang organisasi tersebut. Nah, langkah terakhir dalam upaya penelitian ini juga termasuk menindaklanjuti tindakan yang diambil untuk melihat apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Sitotang. Oke, selanjutnya how marketers use environmental scanning to learn about the changing marketing environmental, atau bagaimana pemasar menggunakan lingkungan pemindaian untuk mempelajari tentang perubahan lingkungan pemasaran. Pemindaian lingkungan pemasaran adalah proses pemeriksaan yang cermat terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mendeteksi ancaman dan peluang yang dapat memengaruhi masa depan. Pemindaian lingkungan mengacu pada kepemilikan dan pemanfaatan informasi tentang kesempatan, pola, tren, dan hubungan dalam lingkungan internal dan eksternal organisasi. Analisis lingkungan internal adalah langkah pertama pemindaian lingkungan. Itu termasuk interaksi karyawan dengan karyawan lain. Analisis lingkungan internal membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan suatu organisasi. Sementara dalam analisis eksternal, 3 lingkungan yang berkorelasi harus dipelajari dan dianalisis. Di antaranya ada yang pertama ada lingkungan industri. Lingkungan industri memiliki penilaian terhadap struktur persaingan organisasi industri, termasuk juga posisi bersaing suatu organisasi tertentu dan pesaing utamanya. Di dalam lingkungan industri, penilaian sifat, aspek, dinamika, dan sejarah industri sangatlah penting. Yang kedua ada lingkungan nasional. Lingkungan nasional membutuhkan penilaian apakah kerangka kerja nasional membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif di lingkungan global. Yang ketiga ada lingkungan makro. Lingkungan makro meliputi eksplorasi faktor ekonomi makro, sosial, pemerintah, hukum, teknologi, dan internasional yang dapat mempengaruhi lingkungan. Lingkungan pemasaran. Seperti yang terdapat pada gambar tersebut, dapat kita lihat pengaruh lingkungan pemasaran mencakup
pengaruh global, teknologi, sosiokultural, persaingan, dan ekonomi. Yang pertama ada faktor global. Faktor global dengan proses globalisasi dapat memberi banyak tekanan pada mereka yang bertanggung jawab untuk mengirimkan produk ke pelanggan global tersebut. Yang kedua ada faktor teknologi. Faktor teknologi berhubungan dengan internet. Dengan menggunakan basis data konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada faktor sosial budaya. Sosial budaya atau lingkungan sosial kultural mengacu pada tren dan perkembangan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan. Perubahan dalam beberapa faktor sosial budaya membutuhkan waktu bertahun-tahun, namun sebagian dari mereka berubah semakin cepat dan dinamis karena dukungan teknologi. Yang keempat ada faktor kompetitif. Faktor kompetitif adalah proses pengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis untuk menentukan kekuatan dan kelemahan terhadap bisnis. Yang kelima ada faktor ekonomi. Pada faktor ekonomi, pemasar harus memperhatikan lingkungan ekonomi. Saat ekonomi melambat, pemasar harus beradaptasi dengan menawarkan produk yang lebih murah dan lebih disesuaikan dengan konsumen dengan pendapatan sedang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pemasar menerapkan segmentasi pasar, menjelaskan tentang hubungan pemasaran dan studi perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, terdapat miliaran orang di bumi ini, yang mana mereka semua memiliki perbedaan, seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, tingkat pendidikan, selera, dan lain-lain. Begitu juga halnya di pasar, adanya perbedaan seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya membuat konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Suatu bisnis tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum membuat bisnis, kita hendaknya mengetahui kelompok mana yang akan kita layani dan kemudian mengembangkan produk dan layanan yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Proses membagi kelompok heterogen yang memiliki karakteristik berbeda-beda menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik serupa atau homogen disebut segmentasi pasar. Lalu memilih kelompok mana atau segmen mana yang akan kita layani sebagai konsumen disebut target pasar. Ya, boleh di next slide. Jadi, segmentasi pasar adalah upaya mengelompokkan calon konsumen berdasarkan kriteria tertentu, di mana tujuannya untuk memudahkan bisnis dalam menjalankan program pemasaran atau melakukan pendekatan kepada pelanggan. Melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat lebih mudah memahami kebutuhan konsumen dan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya, sehingga bisnis dapat memberikan hasil yang optimal dan efektivitas pemasaran yang tinggi. Segmentasi pasar dibagi menjadi 7. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan jenis segmentasi pasar yang paling sederhana karena mengkategorikan audiens berdasarkan batas geografis seperti kota, negara, iklim, perkotaan atau pedesaan, dan sebagainya. Contoh segmentasi ini adalah produsen AC yang membuat segmentasi geografis untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan. Lalu yang kedua, segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu, segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya, jasa fotografi akan laku saat musim wisuda, menjual baju akan kebanjiran pesanan saat mendekati Idul Fitri, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, pemasar dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen yang pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli harga yang tinggi, ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila memang segmentasi pasarnya luas, pemasar bisa menerapkan harga pada setiap produk dari mulai harga rendah, menengah, hingga tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Lalu yang keempat, segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah salah satu jenis segmentasi pasar yang paling populer dan umum digunakan. Jenis segmentasi pasar ini mengacu pada data statistik kelompok orang seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Contoh segmentasi ini seperti perusahaan jam tangan mewah. Perusahaan ini kemungkinan akan menargetkan audiens yang memiliki penghasilan tinggi dan dengan tingkat pendidikan minimal S1.
Lalu yang kelima, segmentasi psikografis. Jenis segmentasi ini mengkategorikan audiens dan pelanggan berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepribadian dan karakteristiknya. Berbeda dengan demografis, segmentasi psikografis lebih sulit diidentifikasi karena cenderung bersifat subjektif. Mereka tidak berfokus pada data dan membutuhkan penelitian untuk mengungkap dan memahami. Hal yang harus dipelajari dalam segmentasi ini adalah nilai, sikap, minat, dan gaya hidup kelompok yang akan diteliti. Contoh, jika kita ingin menyasar kaum milenial, maka kita harus melakukan studi mendalam tentang nilai dan minat mereka, seperti acara TV apa yang mereka tonton, selebriti mana yang mereka sukai. Dengan ini kita dapat membuat produk yang kemungkinan akan mereka suka atau membuat iklan produk kita dengan menggunakan selebriti yang mereka sukai. Contoh lain segmentasi psikografis adalah brand tas mewah yang memilih untuk fokus pada pelanggan yang menghargai kualitas dan status sosial. Lalu yang keenam, segmentasi sosial budaya. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma masyarakat, dalam lingkup pasar, dan dalam lingkup hidup komunitas. Lalu yang ketujuh, segmentasi perilaku. Segmentasi jenis ini berbeda dengan segmentasi demografis dan psikografis. Segmentasi perilaku lebih berfokus pada bagaimana audiens bertindak, seperti kebiasaan membeli, kebiasaan belanja, status pengguna. Segmentasi perilaku mewajibkan pemasar untuk mengetahui seperti apa perilaku konsumen atau pelanggan. Jadi kegiatan ini berhubungan dengan bagaimana pelanggan berinteraksi dengan brand pemasar atau kegiatan lain yang terjadi di luar brand pemasar. Contohnya, brand mobil mewah memilih untuk menargetkan pelanggan yang telah membeli kendaraan atas dalam 3 tahun terakhir. Boleh next slide. Nah, bagaimana cara menerapkan segmentasi pasar? Yang pertama, knowing consumer needs, atau tentukan kebutuhan konsumen. Lakukan penelitian untuk mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen, lalu sesuaikan dengan produk yang pemasar jual. Untuk bisa mendapatkan informasinya, pemasar bisa bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk. Jika telah mengetahui masalah konsumen, pemasar dapat melakukan klasifikasi keinginan, kebutuhan, dan juga masalah konsumen. Hal ini berguna untuk acuan dalam membuat roadmap strategi bisnis dan juga evaluasi produk. Yang kedua, knowing consumer behavior, atau ketahui perilaku konsumen. Pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya juga bisa mencari bagaimana perilaku konsumen dalam memilih produk, konsumsi medianya, aktivitas setiap hari, penggunaan media sosial, dan bagaimana aktivitas pemasaran bisa mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga, analis atau olah dan analisis data. Selanjutnya, pemasar dapat mengolah semua data terkait konsumen yang telah diamati. Dari proses ini akan dapat ditentukan nilai utama yang akan dijadikan senjata dalam membuat produk, membangun brand image, serta cara efektif memasarkannya. Lalu yang keempat, arrange marketing plan. Dapatkan segmentasi pasar yang diinginkan dan susun rencana pemasaran. Setelah semua data terkumpul, pemasar akan mendapatkan satu rumusan mengenai segmentasi pasar yang dituju untuk produk yang dimiliki. Selanjutnya, tinggal susun rancangan aktivitas pemasaran terpadu, mulai dari pengenalan produk, kemudian meningkatkan consumer experience dan consumer journey. Berikan pelayanan terbaik dan dapatkan respon dari setiap pelanggan yang diperoleh untuk melakukan evaluasi. Menentukan segmentasi pasar sama pentingnya dengan menentukan produk, fitur, serta strategi pemasaran yang akan diberlakukan. Segmentasi pasar akan berperan dalam memberikan gambaran umum mengenai pemetaan pasar yang akan dituju, sehingga produk bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Boleh di next slide. Selanjutnya ada marketing relationship atau hubungan pemasaran. Relationship marketing atau hubungan pemasaran adalah strategi pemasaran yang bertujuan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan menawarkan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, strategi ini juga berfungsi untuk memastikan loyalitas merek serta kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Dengan adanya relationship marketing, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang baik dan kuat dengan pelanggan serta mendapatkan kepercayaan yang dapat mengarah pada bisnis yang berkelanjutan.
Bisnis atau perusahaan akan mendapatkan promosi dari mulut ke mulut melalui informasi yang dibagikan oleh pelanggan mereka. Kemudian informasi tersebut nantinya dapat menghasilkan prospek dan keuntungan bagi perusahaan. Relationship marketing bersifat relasional dan berfokus pada kesenangan pelanggan untuk jangka panjang, berbeda dengan strategi marketing pada umumnya yang bersifat transaksional dan fokus pada transaksi penjualan atau kemenangan jangka pendek. Contoh strategi marketing relationship ini seperti dengan meningkatkan layanan konsumen, mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, meminta feedback, dan membuat program loyalitas. Boleh di next slide. Selanjutnya, studi konsumen. Selain strategi pemasaran, aspek lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen mereka sendiri. Dengan mengenal konsumen, tingkat keefektifan bisnis industri akan lebih maksimal. Dalam studi ini dikenal teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan, atau studi tentang bagaimana orang membuat keputusan ketika mereka membeli sebuah produk. Dengan mempelajari perilaku konsumen, pemasar dapat memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, membuat strategi pemasaran yang sesuai, dan mengungguli para pesaing. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen? Yang pertama, pembelajaran. Belajar menciptakan perubahan dalam perilaku individu yang dihasilkan dari pengalaman dan informasi sebelumnya. Misal, jika seorang konsumen sudah mencoba merek sampo tertentu dan tidak menyukainya, maka konsumen tersebut telah belajar untuk tidak membelinya lagi. Lalu yang kedua, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang digunakan individu sebagai titik referensi dalam membentuk keyakinan, sikap, nilai, atau perilaku. Seorang mahasiswa yang membawa tas kerja alih-alih ransel mungkin melihat pebisnis sebagai kelompok referensinya. Yang ketiga, budaya. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibandingkan faktor-faktor lain. Sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah, kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan. Kebiasaan dapat membentuk sifat. Sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudidayakan dapat membentuk nasib seseorang. Dari sini kita dapat pahami bahwa budaya yang sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Contoh, budaya timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup menjadikan konsumen banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Lalu yang keempat, disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah jenis konflik psikologis yang dapat terjadi setelah pembelian. Konsumen yang melakukan pembelian besar mungkin memiliki keraguan tentang apakah mereka mendapatkan produk terbaik dengan harga terbaik. Pemasar harus meyakinkan konsumen tersebut setelah penjualan bahwa mereka membuat keputusan yang baik. Dealer mobil misalnya dapat mengirimkan artikel pers yang positif tentang mobil tertentu yang dibeli konsumen, menawarkan jaminan produk, dan memberikan layanan gratis tertentu. Lalu ada proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Pada dasarnya, konsumen hanya akan membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Manfaat tersebut dapat diketahui dengan mengenali masalah yang mereka hadapi. Tanpa menyadari bahwa diri mereka memiliki masalah, konsumen tidak akan melakukan pembelian. Contohnya, saya memiliki masalah rambut yang rontok, maka saya akan membeli sampo yang berfungsi untuk mengurangi rambut rontok. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Setelah menyadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan, maka konsumen termotivasi untuk mencari solusi. Konsumen dengan giat mencari informasi yang dapat membantu mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Informasi tersebut bisa didapat dari memori maupun pengalaman orang lain. Yang ketiga, melakukan evaluasi. Selama melakukan pencarian informasi, konsumen bisa saja mendapatkan beragam informasi. Bahkan tidak jarang informasi yang didapatkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, konsumen perlu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, yang keempat, memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkan. Waktu yang diperlukan oleh konsumen untuk menentukan pembelian sampai benar-benar melakukan transaksi terkadang susah diprediksi karena didasari berbagai pertimbangan. Lalu yang terakhir, evaluasi setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengadakan evaluasi apakah produk yang dibeli dapat memberikan manfaat sesuai harapannya atau tidak.
Tingkat kepuasan menjadi faktor utama pada sesi ini. Apabila dalam evaluasi tersebut konsumen mendapatkan kepuasan, maka kemungkinan konsumen akan melakukan repeat order menjadi lebih besar. Tidak hanya itu, konsumen yang puas cenderung akan mengajak orang lain untuk membeli produk yang serupa. Namun, jika evaluasi menunjukkan hasil yang negatif, maka konsumen akan merasa kecewa. Mempelajari teori ini dengan baik akan sangat bermanfaat bagi bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya dari segi penjualan, divisi perusahaan yang lain juga otomatis akan mengalami peningkatan. Teori perilaku konsumen adalah salah satu dari berbagai studi dan strategi yang bisa dijalankan untuk pengoptimalan bisnis. Lalu slide selanjutnya akan dibahas oleh Fikri. Selanjutnya saya akan memaparkan perbandingan pasar bisnis ke bisnis dengan pasar konsumen. Boleh di next. Pasar bisnis ke bisnis meliputi produsen, perantara seperti pengecer, institusi seperti rumah sakit, sekolah, dan organisasi niraba dan pemerintah. Pasar bisnis ke bisnis lebih besar dari pasar konsumen karena barang yang dijual dan dijual kembali beberapa kali dalam proses bisnis ke bisnis sebelum sampai ke konsumen akhir. Strategi pemasaran bisnis ke bisnis juga berbeda dengan pemasaran konsumen karena pembeli bisnis memiliki proses pengambilan keputusan sendiri. Beberapa faktor yang membuat pemasaran bisnis ke bisnis berbeda antara lain. Body next. Yang pertama, pelanggan di pasar bisnis ke bisnis relatif sedikit, hanya ada beberapa yang besar. Perusahaan konstruksi atau operasi pertambangan dibandingkan dengan lebih dari 125 juta rumah tangga di pasar konsumen. Lalu yang kedua, pelanggan bisnis relatif besar, yaitu organisasi besar menyumbang sebagian besar pekerjaan dalam produksi berbagai barang dan jasa. Meskipun demikian, ada banyak perusahaan kecil hingga menengah di Amerika Serikat yang bersama-sama menciptakan pasar yang menarik. Yang ketiga, pasar bisnis ke bisnis cenderung terkonsentrasi secara geografis. Misalnya, ladang minyak ditemukan di seluruh Southwest dan Kanada. Dengan demikian, pemasar bisnis ke bisnis dapat memusatkan upaya mereka pada area tertentu dan meminimalkan masa distribusi dengan menempatkan gudang di dekat pusat industri. Yang keempat, pembeli bisnis umumnya lebih rasional dan tidak terlalu emosional dibandingkan ultimate konsumen. Mereka menggunakan spesifikasi produk untuk memandu pilihan pembelian dan seringkali lebih hati-hati menimbang penawaran produk secara keseluruhan, termasuk kualitas, harga, dan layanan. Penjualan bisnis ke bisnis cenderung langsung, tapi tidak selalu. Produsen banyak menjual langsung ke produsen mobil, tetapi menggunakan perantara seperti grosir dan pengecer untuk menjual ke konsumen akhir. Dan yang terakhir, sementara promosi konsumen lebih didasarkan pada iklan, penjualan bisnis ke bisnis didasarkan pada penjualan pribadi. Ada lebih sedikit pelanggan dan mereka biasanya menuntut lebih banyak layanan pribadi. Prospek Anda dalam pemasaran. Ada berbagai karir yang lebih luas dalam pemasaran daripada di sebagian besar disiplin bisnis. Jika Anda mengambil jurusan pemasaran, berbagai pilihan karir akan tersedia untuk Anda. Anda bisa jadi manajer di toko retail, seperti Nordstrom atau Target. Anda dapat melakukan riset pemasaran atau bekerja di manajemen produk. Anda bisa masuk ke penjualan, perikanan, promosi penjualan, atau hubungan masyarakat. Anda dapat bekerja di bidang transportasi, penyimpanan, atau distribusi internasional. Anda dapat mendesain situs web. Ini hanya beberapa kemungkinan. Pikirkan misalnya, banyak cara untuk menggunakan Facebook, Google, dan teknologi lain dalam pemasaran. Saat Anda membaca... Oke, setelah kelompok kami menjelaskan setiap materi dari chapter 13 ini, yaitu penjual yang membeli penjual yang membantu pembeli untuk membeli barang yang ingin diinginkan, maka izinkan kelompok kami untuk menjelaskan studi kasus atau kasus studi yang akan kami tarik ini dari perusahaan dari Indonesia, yaitu Indofood. Indofood adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman yang berada di Indonesia. PT Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1968 sebagai lambang insan makmur. Pada 14 Juli tahun 1994, perusahaan milik keluarga Sudono Salim di bawah Salim Group mengganti nama perusahaannya menjadi PT Indofood Sukses Makmur.
Terdapat berbagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasarkan produknya. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Indofood melakukan survei terhadap produk mereka di pasar. Beberapa survei yang dilakukan seperti menentukan keperluan mendasar konsumen yang harus dilayani dan juga dipenuhi, menentukan kelompok masyarakat yang akan dilayani melalui segmenting, targeting, dan juga positioning, dan menetapkan marketing mix 4P, produk, price, dan juga promotion. Contohnya, strategi pasaran yang dilakukan oleh PT Indofood pada produk Indomie. Seperti yang diketahui, produk Indomie merupakan produk mie instan ternama di Indonesia. Produk Indomie bukan hanya dikenal di Indonesia, melainkan dikenal secara internasional. Dalam strategi pemasarannya, Indomie telah memposisikan produk mereka di target pasar yang tepat sesuai segmentasi pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, berikutnya ini ada strategi pemasaran untuk pasar internasional. Yang pertama ada lisensi. Lisensi dari PT Indofood tentu saja terkenal dalam ranah internasional seperti di Arab, Nigeria, dan juga Serbia. Yang kedua ada joint venture. Joint venture merupakan kerjasama antara dua perusahaan. Dan di sini PT Indofood melakukan kerjasama dengan Nestle. Dan juga yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood, value yang dapat diambil ialah para UMKM menjadi lebih memahami bagaimana cara melakukan dan meletakkan target pasar yang sesuai, seperti yang dilakukan oleh PT Indofood dan mengembangkannya dalam bisnis yang mereka jalani. Seperti dalam hal pembuatan produk, pembuatan tagline, dan juga jingle, melakukan periklanan yang baik dan juga benar, serta kampanye yang sesuai dengan ketertarikan masyarakat agar meningkatkan brand awareness. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanyalah lagu milik Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.